Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Perdana. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu DHCP dan ARP. Ya, untuk DHCP itu sendiri atau dalam artian lain bisa disebut juga dengan Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol jaringan yang otomatiskan pemberian alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya seperti subnet mask, gateway, dan DNS ke perangkat klien. Ini menghilangkan kebutuhan konfigurasi manual, mencegah konflik IP, dan mempermudah pengelolaan jaringan berskala besar atau dinamis. Kemudian fungsi DHCP, otomatisasi IP, memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat sehingga user tidak perlu mengaturnya secara manual. Kemudian mencegah konflik IP, memastikan setiap perangkat mendapatkan alamat unik, menghindari tembakan yang menyebabkan koneksi gagal. Kemudian ada pengelolaan terpusat. Ini memudahkan admin jaringan mengelola ribuan perangkat dari satu tempat. Kemudian ada use alamat IP. IP yang tidak digunakan lagi bisa disewakan kembali ke perangkat lain. Kemudian cara kerja DHCP. Yang pertama tuh ada discover. Klien mencari server DHCP di jaringan atau broadcast. Kemudian ada offer, server menawarkan konfigurasi IP pada klien. Kemudian ada request, klien meminta konfigurasi IP dari penawaran tersebut. Kemudian ada acknowledgement, bisa disebut juga jika adalah server yang mengkonfirmasi dan memberikan sewa IP. Kemudian untuk komponen DHCP, yang pertama ada DHCP server, mesin yang mengelola dan menyewakan IP. Kemudian DHCP klien, perangkat seperti PC, HP, dan IoT yang menerima IP. Kemudian ada DHCP list yang adalah jangka waktu penyewaan alamat IP. Kemudian ada ARP. ARP itu bisa disebut juga dengan Address Resolution Protocol, adalah protokol jaringan peta yang memetakan alamat IP ke alamat MAC dalam jaringan lokal. ARP beroperasi antara layer 1 dan antara layer 2 dan 3, memungkinkan pengiriman data yang efisien dengan menerjemahkan IP menjadi agar perangkat dapat berkomunikasi. Berikut ini adalah poin-poin penting dari mengenai ARP. Yang pertama adalah fungsinya untuk menerjemahkan alamat IP menjadi MAC, mengelola change ARP, dan mencegah konflik antar IP. Untuk cara kerjanya, saat perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain dalam jaringan lokal, ia mengirimkan permintaan ARP ke seluruh jaringan untuk menanyakan alamat MAC dari alamat IP tersebut. Kemudian ada ARP change. Komputer yang menyimpan tabel memori atau lonceng berisi pasangan IP dan MAC yang baru dipelajari untuk mempercepat komunikasi berikutnya dan menghindari pengiriman broadcast secara terus-menerus. Jenis RRP.
Yang pertama ada proxy ARP digunakan saat perangkat di jaringan melakukan ARP untuk perangkat lain yang berada di luar LAN. Kemudian ada jenisnya adalah gratuitous ARP digunakan untuk mengumumkan alamat NAC suatu perangkat saat pertama kali bergabung atau membuat alamat IP baru. Kemudian ada reverse ARP, menemukan alamat IP berdasarkan alamat NAC. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau bisa jadi salah pembuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.